Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Halo, perkenalkan nama saya Syafa Ainul Zahra dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM 54024210046. Saya Didi Setiawan dengan NIM 53024211037 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya Hafiz Jibran Alberto dengan NIM 52114210067. Perkenalkan, nama saya Maretalia Salvadila dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM 54024210045. Nama saya Maulana Fajar Aditya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 53024210053. Nama saya Muhammad Dimas Maulana dengan nomor NIM 5211421031 asal Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arifah Wahyuandi dengan NIM 52114211032 dari Prodi Teknik Mesin. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 5A akan memilih topik utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, langsung ke pembahasannya yuk. Bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu merupakan sebuah bahasa persatuan yang menyatukan segala aspek kehidupan di bangsa Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia saat ini itu lumayan kurang karena kalah dengan bahasa daerah dan juga bahasa asing dalam penggunaannya sehari-hari. Tapi jangan khawatir, saya punya 3 cara untuk melestarikan bahasa Indonesia agar kembali kuat sebagai bahasa dasar negara Indonesia. Yang pertama, kita tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah secara terus-menerus. Karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa asing atau daerah secara terus-menerus, kita akan menjadi lupa nih mengenai bahasa Indonesia yang harusnya kita gunakan sehari-hari dalam berinteraksi ataupun bercengkrama bersama orang. Yang kedua, kita harus membiasakan diri dalam melakukan apapun dan juga dimanapun menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan kita begitu, kita menjadi lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari dalam berbicara bersama tetangga, bersama teman, keluarga, bahkan dengan orang yang gak dikenal sekalipun. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan rasa kebanggaan kita akan bahasa Indonesia. Karena jelas, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan yang harus kita tingkatkan dan juga kita lestarikan. Dengan kita menaikkan rasa kebanggaan kita akan bahasa Indonesia, kita menjadi semakin yakin dan terus menggunakannya bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang bisa diandalkan dalam menyatukan agama, ras, dan juga suku bangsa yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa daerah dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari oleh sebuah suku maupun budaya. Namun penggunaan bahasa daerah kini asing dituturkan dan dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu adanya gerakan dari generasi muda sebagai penerus bangsa dalam melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Saat ini sangat jarang komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebudayaan. Komunitas budaya ini punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. Yang kedua, semangat untuk mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah-tengah arus globalisasi. Yang ketiga, membiasakan diri berbahasa daerah. Melestarikan berbahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat memang merupakan tujuan yang baik. Mencoba menerapkan dan melatih kemampuan berbahasa daerah dalam obrolan sehari-hari, pergaulan dengan teman atau di lingkungan sekolah. Nah, karena itu, mari kita lestarikan bahasa daerah mulai dari diri kita sendiri. Oke, selain mempelajari dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
dan juga bahasa daerah sebagai ragam budaya bangsa Indonesia kita sendiri. Kita juga lebih baik kita mempelajari bahasa asing. Karena apa? Karena pada era globalisasi saat ini, di mana teknologi sudah sangat maju, tentunya untuk sebuah negara perlu kerjasama dengan negara lain untuk memajukan negara kita, bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara menjalin kerjasama atau hubungan dengan negara lain? Tentunya kita memerlukan komunikasi. Komunikasi tersebut menggunakan bahasa asing atau bahasa internasional, bahasa Inggris. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sudah menguasai bahasa Inggris. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.